إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون حي على الفلاح Yahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahibul bait yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, akhina al-fadil al-muhtaramul mukarram Ustaz Khalad hafizahullah taala wa ra'ah beserta segenap keluarga besarnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim kepada beliau dan keluarga, dan saya didampingi oleh akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah Ketua Umum Front Pembela Islam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang sebelah sana ada Ustadz Ridwan Sodri. Beliau mantan Sekjen FPI tahun 2005-2006. Nah, sementara di sebelahnya lagi ini adalah Haji Munarman, Sarjana Hukum. Beliau adalah Sekum atau Sekjen daripada FPI periode saat ini. Di sebelahnya lagi ini Habib Abdullah Maulad Dawila. Ini adalah ketua daripada LIF. LIF itu Lembaga Informasi FPI. Jadi di FPI ada lembaga informasi yang menangani berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, medsos dan lain sebagainya, termasuk Front TV. Nah, jadi semua ada di bawah komando Habib Abdullah. Nah, ini yang perlu saya perkenalkan. Di sini juga alhamdulillah sudah terbentuk FPI Saudi. Di sini ada Imam FPI Saudi, Buya Wahid, Ustadz Abdul Wahid Al-Manduri dan kawan-kawan yang lain. Ada Ustadz Mahfud selaku Dewan Syurahnya, dan juga di sini ada Ustadz Mawardi, ada Ustadz Abdul Atik, ada Ustadz Khalad, juga termasuk pengurusnya ada Ustadz Abdul Hakim dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ini sebetulnya hanya sekedar silaturahim. Ini hanya undangan makan katanya. Jadi doanya cukup Rabbana atina asya'ana. Kebetulan belum pada asya ini Ustaz Khalad. Mudah-mudahan terima kasih banyak Ustaz Khalad atas undangannya. Jazakumullahu khairal jazaa. Nah, di sini mungkin saya hanya ingin sekedar mengingatkan diri saya juga untuk semua ikhwan yang ada di sini. Semoga pertemuan-pertemuan semacam ini akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Karena sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi malu kita kalau mengaku beriman kepada Allah, kalau pada faktanya kita tidak bersaudara sesama kita. Nah, persaudaraan sesama kita itu harus dibuktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, itu ada tertuang dalam sabda Nabi, di mana beliau pernah mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idastaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Jadi dalam hadis ini Nabi tunjukkan kepada kita bagaimana cara kita bersaudara, yaitu matalul mukminin, perumpamaannya orang yang beriman, bitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Jadi perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam pergaulan sesama mereka, persaudaraan sesama mereka, hubungan di antara mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu?
Tubuh yang satu itu idastaka minhu udhun. Kalau salah satu anggota tubuh itu mengeluh atau menderita suatu penderitaan, tada'ala khusairu jasad, maka seluruh bagian tubuh akan ikut prihatin, ikut peduli, ikut merasa sakit. Sampai-sampai bisahari wal humma, sampai-sampai sekujur badan kita tidak bisa tidur, meriang dibuatnya akibat ada bagian tubuh yang sakit tadi. Subhanallah, ini satu perumpamaan yang luar biasa. Ini satu mathal yang qayyim azim. Jadi Nabi memberikan perumpamaan persaudaraan sesama kita ini harus seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu kalau ada bisul di tangan kita, walaupun yang sakit ini tangan bisul, tapi akibat bisul tadi biasanya sebagaimana kita ketahui badan kita ikut meriang, kepala kita ikut pusing, semua ikut peduli. Nah, walaupun yang sakit itu adalah bisul tadi dan akibat meriang, akhirnya mata kita tidak bisa dipejamkan, kita tidak bisa tidur nyenyak. Jadi semua bagian tubuh kita, ya kepala kita, mata kita, badan kita, semua ikut merasakan penderitaan dari bagian tangan yang sakit tadi. Nah, artinya di sini ini perumpamaan, kenapa saya katakan tadi perumpamaan mathal yang azim, qayyim. Karena dari perumpamaan ini kita bisa menarik pelajaran bahwasanya untuk menunjukkan persaudaraan di antara kita tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus dalam bentuk kepedulian kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Bagaimana suka saudara kita menjadi suka kita, duka saudara kita juga harus menjadi duka kita. Itu pengertian daripada persaudaraan. Atau di dalam pengejuantahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita bicara tentang persaudaraan, manakala si kaya dari kalangan umat Islam melihat ada orang yang miskin, orang yang terjerumus dalam kemelaratan, dalam kesengsaraan, dia peduli. Dia ikut merasakan penderitaan kemiskinan tadi. Nah, lalu kepeduliannya dibentukkan dalam apa? Bukan hanya sekedar kata-kata peduli, tapi dia infakkan dia punya hartanya untuk menolong saudaranya dan diselamatkan dari jurang kemiskinan. Itu pengertian persaudaraan. Kalau dia sudah melakukan itu, berarti dia memahami arti persaudaraan. Kalau sekedar cuma kata-kata, kalau sekedar cuma slogan, tapi dia tidak berbuat, dia belum paham atau belum mampu mengejuantahkan nilai-nilai persaudaraan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga manakala kita dapatkan saudara muslim kita yang bodoh, tidak punya ilmu, nggak ngerti tata cara sholat, nggak paham tentang hukum, itu saudara kita. Itu artinya penderitaan dia dalam kebodohan itu harus menjadi kepedulian kita. Nah, kita yang punya ilmu, tunjukkan kepedulian kita dengan turun ke lapangan, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari jurang kebodohannya. Nah, manakala kita turun, kita ajarkan mereka, kita berikan ilmu kita kepada mereka, kita selamatkan mereka dari kebodohannya, itu artinya kita sudah mengejawantahkan daripada pengertian persaudaraan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita punya ilmu, kita nggak peduli, kita diam. Yang bodoh, kita nggak mau ajarin yang bodoh, kita nggak kasih ilmu, kita nggak mau turun ke lapangan menyumbangkan ilmu kita untuk menyelamatkan saudara kita yang tidak punya ilmu agar punya ilmu, berarti kita tidak paham arti persaudaraan. Kemudian yang berikutnya, bentuk lain lagi yang bisa kita contohkan. Kalau ada saudara-saudara muslim kita yang menderita sengsara karena dizalimi, baik di negeri kita atau di negeri orang lain. Mereka dizalimi seperti saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Uighur, yang ada di Palestina, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengaku bersaudara sesama muslim, kita mesti peduli. Penderitaan muslim yang ada di Uighur harus jadi penderitaan kita. Duka muslim yang ada di Rohingya harus jadi duka kita. Kesedihan saudara kita di Gaza, di Palestina harus juga jadi kesedihan kita. Nah, kalau kita nggak pernah merasakan kesedihan mereka dan tidak berbuat apapun untuk mereka dalam batas kemampuan kita, bohong kita mengerti arti persaudaraan. Jadi persaudaraan itu butuh bukti, persaudaraan itu butuh pengejuantahan. Bagaimana cara kita mengejuantahkan daripada arti persaudaraan tersebut? Nah, maka itu miris sekali. Lalu di Indonesia ini, manakala kita bicara tentang umpamanya Palestina, lalu dikatakan, itu urusan orang Arab dan Israel, bukan urusan kita. Nah, lalu pada saat kita bicara tentang Uighur, itu urusan dalam negeri Cina, kita nggak usah ikut campur intervensi, itu bukan urusan kita.
Nah, orang-orang yang bicara semacam ini, dia nggak ngerti persaudaraan. Jadi persaudaraan itu dia sekat dengan teritorial negara. Persaudaraan itu dia sekat dengan kesukuan dan kebangsaan. Nggak bisa. Persaudaraan Islam itu lintas negara, lintas teritorial, lintas wilayah, lintas suku dan bangsa, lintas adat dan budaya. Nah, jadi menyedihkan sekali. Apalagi kadang-kadang di negara kita Indonesia ada orang tidak peduli apa yang terjadi di provinsi lain. Contoh, pada saat terjadi pembantaian umat Islam di Ambon yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tahu-tahu umat Islam yang ada di Jawa, di Sumatera, sebagian mereka mengatakan, itu urusan orang Ambon, itu urusan orang Maluku, itu bukan urusan kita. Dia nggak paham arti persaudaraan. Ini lebih kerdil lagi nih, lebih sempit lagi nih. Persaudaraan itu lintas suku, lintas pulau, lintas negara. Nah, jadi jangankan muslim yang ada di Ambon, muslim yang ada di ujung dunia sekalipun, kalau mereka menderita, harus jadi kepedulian kita. Dan kita mesti berusaha apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, bisa membantu makanan, kirim makanan. Bisa membantu uang, kirim uang. Bisa membantu doa, kirim doa. Bisa membantu apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu bukti daripada persaudaraan. Nah, kemudian yang terakhir, saya berikan bentuk lain. Manakala kita mendapatkan saudara kita berbuat maksiat, berbuat kemunkaran, berbuat kebatilan, berbuat kezaliman, itu saudara kita. Nah, artinya apa? Kalau itu saudara kita, apa yang terjadi dalam dirinya tadi itu harus menjadi kepedulian kita, keprihatinan kita. Nah, maka itu Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, di mana beliau sabdakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim ataupun dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Tapi bagaimana cara kita tolong dia kalau justru dia yang zalim? Justru dia yang berbuat sewenang-wenang. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasruhu. Engkau cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara kau menolongnya. Subhanallah. Sampai orang yang zalim Nabi suruh kita tolong dia. Kenapa? Karena ini pengejuantahan daripada arti persaudaraan. Jadi bukan orang yang zalim kita diamin, bukan orang berbuat maksiat kita biarkan, enggak. Jadi Islam ini nggak pernah mengajarkan kita menjadi orang yang egois, orang yang hanya peduli kepada diri sendiri. Enggak. Islam mengajarkan kita untuk punya kepekaan. Kepekaan sosial. Kepekaan itu harus ada. Kepekaan terhadap maksiat, kepekaan terhadap kebodohan, kepekaan terhadap keterbelakangan. Jadi Islam ini agama luar biasa. Nggak ada tuh Islam mengajarkan kita untuk nafsi-nafsi. Udah ego aja sendiri-sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun, satu hadis Nabi pun yang kita diajarkan untuk nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nggak ada. Kita disuruh bekerja bagaimana peduli. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain, ma la yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Dan siapa yang nggak peduli dengan urusan orang Islam, yang nggak termasuk golongan orang Islam. Artinya kepedulian ini dalam ajaran Islam begitu tinggi nilainya. Nah, kepedulian itulah cerminan daripada persaudaraan Islam. Tidak ada persaudaraan di antara kita tanpa kepedulian. Tiada kepedulian, itu menunjukkan kalau persaudaraannya rapuh. Semakin kuat persaudaraan di antara kita, semakin tinggi kepedulian dan kepekaan kita di antara sesama kita. Nah, kalau sama saudara kita yang berbuat mungkar, berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat zalim aja, kita mesti peduli. Artinya peduli selamatkan dia dari kezalimannya, cegah dia dari kemungkarannya. Bagaimana dengan yang lain? Inilah indahnya Islam. Nah, maka itu apa yang saya dan kawan-kawan lakukan di FPI di dalam memerangi kemungkaran, kemaksiatan, kebatilan, kezaliman. Bukan kita benci kepada manusianya, bukan. Justru kita sayang kepada manusianya supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kita benci adalah dengan perilakunya, perbuatannya, kejahatannya. Dan itu merupakan bagian daripada perintah Allah untuk kita bisa mencegahnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Artinya pada malam hari ini secara singkat, insya Allah padat, ringkas, insya Allah jelas betapa persaudaraan di antara kita ini harus kita buktikan, yaitu dalam bentuk kepedulian sesama kita.
Nah, terima kasih kepada Ustadz Khalad, terima kasih kepada Ustadz Wahid, terima kasih kepada Ustadz Mahfuz, terima kasih kepada Ustadz Mawardi, kepada Ustadz Hakim, begitu juga Ustadz Abdul Atik, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri selama saya tinggal di Mekah. Beliau-beliau ini sering menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada sesama mugimin, kepedulian sesama kaum bapaknya, kaum ibunya, membuka pengajian di sana, pengajian di sini, kepedulian juga kepada saudara-saudaranya yang sedang kesusahan, bantu sana, bantu sini. Nah, mudah-mudahan sikap semacam ini bisa terus ditingkatkan. Apalagi sekarang sudah ada FPI Saudi, mesti lebih menunjukkan, lebih maksimal menunjukkan kepedulian agar kepedulian hasilnya ini bisa lebih optimal di antara kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustadz Khalad dan keluarga besar, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Kita doakan agar Sahibul Bait dan seluruh keluarganya, begitu juga seluruh ibu-ibu yang ada di ruangan sana, yang malam hari ini merupakan acara mereka, kita doakan agar semua mendapatkan limpahan rahmat dan barokah. Nah, mudah-mudahan kita tinggal di negeri jauh dari negeri kita ini tetap selalu dalam lindungan Allah, penjagaan Allah, dan tetap kita dimudahkan oleh Allah, mudah masuk ke Haramain, mudah keluar juga dari Haramain, mudah tinggal di Haramain, mudah yaitu untuk mencari kehidupan di Haramain, dan hubungan kita dengan negeri kita insya Allah tetap tidak terputus, tetap ada kepedulian, dan mudah-mudahan Indonesia Allah jadikan sebagai negeri yang baldah thayyibah mubarakah, amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.